saya sampaikan kepada kita di sini bahwa salah, keliru, dosa, sayalah tempatnya. Efata lah tempatnya. Saya ulangi, salah, keliru, dosa, Efata lah tempatnya. Tetapi semuanya itu salah, keliru, dan dosa sudah tunai, sudah selesai salib Yesus. Haleluya, amin. Oke, Pak Evata, terima kasih tanggapannya cukup positif. Jadi bagi saya apa yang disampaikan Pak Jack, ya kita bisa menerima perbedaan dan kita bisa sepakat untuk tidak sepakat tentang perbedaan. Ya, maksudnya begini, kita bisa menghormati perbedaan, tetapi kita bisa mengatakan untuk tidak sepakat ya dengan perbedaan itu, tetapi kita saling menghargai. Itu poinnya ya. Jadi kalau kita hanya mengungkit perbedaan seperti yang disampaikan Pak Jack tadi, maka tadi digunakan oleh orang lain justru kesempatan untuk menghancurkan kita, ya kan? Menghancurkan kita dari luar, gitu kan? Oh, mereka pecah-pecah. Oh, yang sana begini, yang sana begini, yang sana begini. Nah, ini kesempatan. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Pak Jack. Mungkin ada statement lagi Pak Jack sebelum kita tutup, atau Pak Suto? Ya. Pak Suto jangan sampai mau ngomong. Pak Suto. Oh, sudah selesai Pak Suto katanya tadi Pak. Sudah cukup saya. Ya. Saya pokoknya intinya saya itu hanya mau mengatakan kita sebaiknya punya asumsi yang baik tadi, asumsi bahwa orang itu punya ketulusan hati, walaupun mungkin pernyataan orang itu agak keliru, tapi kita asumsikan begitu tuh. Contoh, misalnya baru saja Bapak Evata, Saudara Evata mengatakan saya yang dosa itu, yang keliru, yang segala macam yang jelek-jelek itu adalah saya. Tetapi semuanya sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Nah, pernyataan seperti itu kan kita percaya itu dia mengatakan yang penuh ketulusan hati. Jadi kita tidak perlu menghakimi macam-macam. Tapi itu pernyataan yang sifatnya butuh penjelasan. Iya, itu kan namanya statement. Ya. Itu kan statement itu kan namanya kalau bahasa yang bikin orang bikin pening hati itu yang pening kepala itu namanya klaim. Nah, jadi pernyataan. Nah, itu kan butuh penjelasan. Lalu penjelasan itu kan lihat itu banyak orang nanti misalnya orang yang penting kan penjelasan, yang penting lihat di Alkitab. Nah, pernyataan bahwa yang penting lihat di Alkitab itu juga klaim. Itu perlu penjelasan lagi. Jadi lihat itu kan dia diklaim di atas klaim atau pernyataan yang didirikan di atas dasar tertentu, tetapi dasar itu juga perlu dipertanyakan lagi. Jadi terus. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya pada Tuhan Yesus sendiri. Nah, lalu jadi seperti yang saya bilang tadi ya, Tuhan Yesus mendirikan para rasul. Lalu para rasul itu melepaskan apa saja? Apakah hanya Alkitab atau mungkin ada hal lain atau apa? Lalu kalau kita mau interpretasinya bagaimana? Ya sudah. Ada yang mungkin kita bisa dapat, kita bisa tahu yang benar, tapi bisa saja keliru. Kelirunya namanya manusia. Namanya manusia salah dan dosa macam-macam tuh. Apakah dengan menjadi Kristen kita pikir kita menjadi suci semuanya? Akan tulus, akan betul-betul mengetahui yang benar lalu semua kita akan tunduk pada kebenaran. Omong kosong. Saya tidak percaya. Ya. Jadi seperti itu. Kita ini sebut-sebut ikut Tuhan Yesus. Ada ya. Bisa jadi itu orang ateis jauh lebih baik dari kita. Jadi semua omong Tuhan Yesus, tapi belum tentu kita itu tunduk kepada kebenaran sejati. Banyak sudah zaman modern. Jadi intinya bahwa kita berusaha semampu kita. Ada yang memang hati kita tuh kurang terlalu tulus betul. Ada juga yang kepala juga. Kita kan penuh keterbatasan toh. Berapa? Jangankan orang lain sama macam Degia. Kan saya bisa ukur kemampuan Degia. Engkau kan sekolah S1. Ya kan? Aku sekolah kan sampai guru agama 3 tahun. Saya kan bisa ukur. Kan seperti itu. Jadi beberapa hal itu, jadi beberapa di antara kita itu kan ada yang punya peluang lebih besar untuk mengetahui secara lebih luas. Orang-orang yang ahli sekalipun ada yang keliru-keliru, apalagi kita yang biasa-biasa. Jadi sangat mungkin. Ya. Keliru-keliru seperti itu. Jadi
Mungkin ada orang yang berkata begitu meyakinkan, bahkan mau mati demi pendapatnya, opininya, asumsinya. Nah, tapi ternyata ada keliru, misalnya saudara-saudara kita yang teroris itu. Jangan kamu pikir bahwa mereka itu langsung jahat. Tidak, karena ada mereka dengan penuh ketulusan mati dengan keyakinan yang keliru itu. Nah, jadi seperti itu manusia itu. Ada yang kepala keras, kepala sopeng, kepala miring sampai mau mati demi kebodohan, macam-macam seperti itu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kita tidak perlu menghakimi hatinya. Biarkanlah Tuhan yang menghakimi, Tuhan yang tahu. Jadi bisa saja saudara-saudara kita itu ada yang keliru, saudara kita yang Advent bisa saja keliru. Termasuk saudara kita FHT bisa saja keliru. Jangankan saudara kita FHT yang keliru, bisa saja kita ini keliru. Kita yang Katolik keliru, bisa saja. Nah, tapi tidak usah kan semampu kita, kan begitu toh logikanya. Kalau bisa, nanti kalau kira-kira mana yang Tuhan buka pikirannya menuju kebenaran, setidak-tidaknya kebenaran historis, kebenaran nurul sejata, ya sudahlah. Mari kita berusaha untuk semuanya tunduk menyembah kepada sang kebenaran. Sebab banyak orang yang bilang tunduk pada Yesus, tapi tidak selalu tunduk kepada kebenaran. Kan begitu toh. Nah, begitu logikanya. Semua orang bilang, oh Yesus adalah sang kebenaran. Itu kan hanya istilah saja itu yang kita sebut. Tapi ketika dipampangkan dengan kebenaran yang objektif itu, belum tentu semua orang akan manut. Apalagi kalau kebenaran itu mengganggu kenyamanannya, punya konsekuensi tertentu. Oh, semua kita di situ. Makanya saya tulis tadi itu, yang semua bisa lompat-lompat ikut Yesus. Yang penting Yesus jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata yang terlalu keras itu, sehingga semua orang akhirnya mundur. Nah, jadi yang paling penting kan kita sudah membuat batasan-batasan. Oke, yang penting sampai di wilayah itu. Tapi jangan lewat itu ya Tuhan Yesus. Kalau lewat itu minta maaf. Nah, justru di situ kepengikutan kita itu ditantang sesungguhnya. Saya sudah terlama ini bukan penutup ini macam apa lagi. Nah, oke, pokoknya saya kembali. Nggak apa-apa Pak Jack. Nah, itu. Mungkin saya omong kadang-kadang bikin pening kepala orang juga mungkin bisa jadi. Maklumlah cara kami. Namanya juga orang kampung. Jadi cara berpikir kampungan, omong juga ya gaya-gaya kampung sedikit. Jadi kiranya dimaklum gitu. Iya. Tapi saudara kita Fata kayaknya sudah ini ya. Iya, mungkin sinyalnya kurang bagus tadi. Saya lihat ada mau bergabung lagi, tapi tulisannya device not connected. Oh begitu ya. Mungkin koneksi beliau kan di Kalimantan, Pak Jack. Oh begitu. Oke. Ya, terima kasih Pak Jack sudah hadir. Mohon maaf karena kita akan menutup ketika Bapak sudah akan bergabung. Tapi tidak masalah, pesan-pesan yang disampaikan Pak Jack ini cukup berbobot dan sangat berguna untuk kita semua, terutama dalam menghadapi tuduhan dari aliran Advent ini. Saya sendiri sudah bertekad untuk selalu mengangkat topik fitnahan mereka ini karena ini penting sekali bagi kaum muda, karena ilmunya ini kan cocoklogi, ya, dicocok-cocokkan lalu seolah-olah benar. Dan ini bagi kaum yang suka yang instan, nah ini cepat ini dirasuki oleh paham-paham dari saudara kita Advent ini. Meskipun tadi Pak Jai mengatakan bisa saja mereka ini benar, ya mungkin ada percikan kebenaran seperti yang dikatakan dalam dokumen Konsili Vatikan kedua ya Pak Jai ya. Ada percikan kebenaran tapi lebih banyak tidak benarnya. Jadi kalau saya boleh memberikan sekedar usul saran. Ya, ya, mungkin beda pendapat tapi namanya sekedar pendapat. Jadi saya melihat terkesan Legia ini mungkin semacam agak sedikit preferensi untuk untuk berpendapat atau punya perhatian lebih kepada saudara-saudara kita yang Advent dalam hal seperti itu. Tapi kan kita harus mengerti tingkatan-tingkatan tentang partisipasi kepada kebenaran Kristiani itu yang Advent itu dalam arti tertentu tidak lebih baik atau tidak lebih buruk dari yang lain. Kan kita lihat tingkatan, lihat dari dokumen analisa-analisa dari ahli kita kan. Satu, saudara-saudara kita yang ortodoks. Tetapi setelah itu apakah ada yang lain? Nah, itu kan ada
hampir semuanya mereka langsung gabung komunitas Kristiani kan begitu. Jadi kalau misalnya kita omong soal cocok logi, nah jangankan orang Advent, kalau kita kasarnya termasuk semua saudara kita yang lain. Ya, jadi mereka akan dengan mudahnya, bahkan termasuk saudara-saudara kita yang ortodoks itu, mereka akan mudah. Oh, dan dari awal tidak ada pemimpin paus, tidak ada. Semuanya ada petrarka itu, pentarka itu. Jadi semuanya limanya oke. Ya itu kan, ya sudahlah, kita daripada berkelahi yang tidak guna, ya perlahan-lahan. Ya termasuk saudara-saudara kita yang lain, mulai yang apa Lutheran dan macam-macam. Jadi tentang hal-hal yang sifatnya cocok logi atau apa seperti itu bukan monopoli ya saudara-saudara kita yang Advent sebenarnya. Coba kita lihat saja. Saya sudah lihat yang lain-lain. Saya itu begini. Saya selalu menyarankan sebisa mungkin itu pakai bahasa-bahasa yang apa ya, bukan soal keras atau apa, tetapi yang betul-betul menantang orang untuk berhadapan dengan kebenaran. Itu kan ke situ.